bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Jawa sekalipun. Lihat, semuanya betul. Bahasa Indonesia ini yang salah. Saya nggak tahu kenapa penerjemahnya bisa salahnya total, fatal, saudara, salahnya itu. Judulnya apa? Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat yang ke-16 mulai. Yeskiel 34 mulai ayat yang ke-16. Tolong yang bawa bahasa Inggris nanti saudara lihat ya. Ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Ini hati Yesus. Inilah domba-domba yang kita perlu cari di luar kita. Amin kan saudara? Lagi sekali, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Nah sekarang perhatikan. Ada yang bawa bahasa Inggris? Oke. Siapa yang bawa bahasa Inggris di mana? Oke, hari ini nanti bacakan, dengar saudara. Begini kata bahasa Indonesia. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Coba dengar bahasa Inggris bilang apa? Ayo baca, enggak apa-apa. Satu kalimat itu aja. Cukup. Destroy saudara. Beda sekali antara dilindungi dan dihancurkan, destroy. The fat and the strong. Ini domba-domba manja yang gemuk-gemuk dan kuat-kuat itu tadi. Itu bahasa Mandarin? Bukan. Kok merah? Bukan. Bahasa apa itu? Oh, bahasa Inggris. Terjemahan apa betul? Sama ayat 16. Betul? Destroy juga? Iya. Mengapa Yesus mau menghancurkan yang gemuk dan yang kuat? Dengarkan alasannya. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Lihat mulai 17 dan seterusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, ini Tuhan marah, untuk yang gemuk dan yang kuat tadi, beginilah firman Yahweh Tuhan, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Bayangkan, jahat sekali domba-domba ini. Sudah habis minum, yang lain belum minum, dia kotori lagi. Nyemplung semuanya saudara, dikerukan mata air itu. Ini Tuhan marah. Ini domba yang gemuk dan yang sehat, yang kuat-kuat tadi. 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukan kakimu? Oleh sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka yang gemuk dan yang kuat tadi. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dengan perut yang gendut tentunya, dan bahumu yang kuat, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Kaget. Tahun 2006, gereja harus bertobat hanya mengembalakan yang sudah gemuk dan sudah sehat. Amin kan? Waktunya domba-domba yang kuat-kuat ini keluar cari rekan yang lain. Sesama domba yang masih kurus, masih lemah. Saudara, mari kita perhatikan kebenaran ini. Percayakah saudara setiap kali Papa memberkati kita, memberi makan kita, itu enggak sekedar makanan biasa, tapi makanan yang penuh berkat. Betul tidak? Pasti. Percayakah saudara bahwa tiap kali kita hadir jumpa dia, entah dalam kebaktian besar, entah dalam kebaktian kecil, maka kalau dia hadir,
maka seluruh keberadaannya dia bawa juga untuk kita. Pertanyaan berikut. Kalau 1 minggu saja kita sekali kebaktian dengan semua yang tadi saudara amenkan. Kalau dia memberkati kita, enggak asal memberkati, tapi dengan berkat yang luar biasa. Kalau dia hadir bertemu kita anak-anaknya, dia hadir seluruh keberadaannya. Jawab pertanyaan saya. Sekali seminggu saja kita kebaktian, lalu menerima semua yang dari dia. Percayakah bahwa itu cukup untuk kita pakai hidup sebulan? Berkat-berkat yang 1 kali hari Minggu saja kita terima dari dia. Coba jawab dia atau tidak? Salah, lebih jawabannya. Betul enggak? Lebih, saudara. Maka itu kalau seminggu, ini saja sudah 2 kali hitung minggu, Rebu ketemu lagi. Saya nggak tahu, Jumat ada lagi nggak? Jumat ini. Sabtu ada lagi nggak? Saya tidak tahu. Nah kalau seminggu 2 kali, kalau sebulan ada 4 kali minggunya, berarti sudah 8 kali kebaktian. Apa nggak overdosis ini orang-orang? Loh betul nggak? Overdosis ini, kelebihan semuanya. Sebab saudara nggak punya output untuk memberkati yang lain. Maka itu Tuhan Yesus marah. Dia akan jadi hakim di antara domba dengan domba. Ini nggak ngurus gembala lagi. Domba-domba yang kurang ajar itu. Maka itu sejak Januari saya di Indonesia sudah khotbah. Saya melarang orang Kristen datang ke acara Benny Hinn di mana itu? Ancol, di Ancol. Mereka kaget dengan saya khotbah itu. Loh kenapa Bapak melarang? Hei dengar. Kalau semua yang Kristen pergi, tempat juga terbatas. Kapan yang lain akan dapat berkat? Loh betul enggak? Saya suruh mereka beli tiket yang mahal itu. Tapi bukan untuk keluargamu, untuk mertuamu, untuk siapamu. Tapi untuk orang-orang yang belum tahu Yesus. Bayari mereka. Itu yang betul. Nah kalau yang semua datang ke acara Benny Hinn, semuanya sudah Kristen, terus semua apa kita ini? Kan overdosis semua. Betul enggak saudara? Hampir enggak ada pendeta di Indonesia khotbah seperti saya ini. Karena saya mikir kasihan yang kurus-kurus di luar sana itu. Rumputnya kita makan sendiri. Kita enggak pernah mikir untuk bagi kepada mereka. Tiap minggu kita makan yang enak-enak, yang bergizi, yang sehat. Kita minum air yang luar biasa. Sadar enggak arti ini? Saya ulangi lagi. Gereja bukan untuk Yesus. Yesus bukan untuk gereja. Tapi untuk dunia ini. Kita sudah overdosis. Maka itu dia marah. Yang gemuk dan yang kuat ditendang, dihakimi, dihancurkan. Karena mereka desak yang lain. Gak bisa makan. Ini waktunya gereja bertobat. Masih banyak yang di luar sana. South Philadelphia. Ini daerah miskin. Seperti di Indonesia saya berkata, makin bagus sebuah gedung gereja, orang miskin makin takut untuk masuk. Jawab iya atau tidak? Segen mereka. Padahal jumlah orang kaya itu hanya 0, sekian persennya. Yang 90% lebih itu yang miskin. Mengapa sampai dalam perdebatan antara murid-muridnya dengan Yesus pada zaman itu? Kalau begitu, susah juga ya orang kaya masuk surga. Yesus berkata tidak. Masalahnya memang lebih banyak yang miskin. Sejak zaman Yesus hidup di dunia sampai hari ini. Lihat Amerika sendiri. Berapa persen yang kaya? Maka itu kita harus mikir. Bagaimana kita memberkati yang kurus-kurus masih di luar sana. Yang satu itu, ayo kita cari. Yohanes pasal 17 ayat 20. Saudara, ini doa Yesus yang belum pernah selesai sampai hari ini. Yohanes 17 ayat 20. Kalau kita berkata aku mengasihi Engkau Yesus. Ini caranya. Dalam pagelaran kemarin di Lancaster, ayat ini diungkapkan oleh Yesus. Tapi dimodifikasi. Waktu mereka terombang-ambing di laut, di kapal. Aduh, bagus sekali adegannya itu. Mereka bisa membuat 3D seperti itu.
dengan multimedia yang hebat sekali.